Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nur Aisyah, NIM 0530836361 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini kita disuruh untuk mempelajari panduan praktik setiap materi yang dijelaskan, yaitu ini. Dan terus laporan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video rekaman tersebut memuat perkenalan diri, terus penjelasan hasil praktik. Nah, terus kita langsung masuk aja. Kita langsung masuk aja ke CMG. Nah, di sini yang pertama itu menjalankan perintah cdir atau change directory. Nah, perintah ini itu digunakan untuk mengubah direktori kerja aktif pada command prompt. Nah, terus kita lanjut aja ke perintah 2 itu, yaitu CLS atau clear screen. Nah, perintah ini itu berfungsi untuk membersihkan seluruh tampilan layar command prompt sehingga menjadi tampilan kosong dan memudahkan pembacaan hasil perintah selanjutnya. Nah, terus kita lanjut ke perintah CLS clear. Nah, di sini perintah ini itu digunakan untuk menampilkan informasi bantuan terkait sintaks dan parameter dari perintah CLS. Pada umumnya, itu perintah CLS tidak memiliki parameter tambahan. Nah, terus kita lanjut ke perintah dir. Nah, di perintah dir ini digunakan untuk menampilkan informasi bantuan terkait perintah dir. Parameter yang digunakan antara lain W untuk tampilan lebar, P untuk packing, dan S untuk menampilkan isi subdirectory. Terus kita akan lanjut aja ke perintah ipconfig. Nah, perintah ini itu menampilkan konfigurasi jaringan IP dasar pada adapter jaringannya aktif. Itu meliputi alamat IPv4, subnet mask, dan gateway default. Nah, terus kita langsung lanjut aja ke perintah ipconfig. Nah, di sini itu menunjukkan informasi konfigurasi jaringan secara lengkap, termasuk alamat fisik, MAC address, status DHCP, server DNS, dan waktu sewa alamat IP. Terus kita langsung ke perintah ipconfig. Nah, perintah ini itu menampilkan daftar seluruh parameter dan fungsi yang dapat digunakan bersama perintah ipconfig. Nah, terus kita lanjut aja ke perintah ipconfig release. Nah, perintah ini itu digunakan untuk melepaskan alamat IP yang diperoleh dari server DHCP. Setelah perintah ini dijalankan, koneksi jaringan akan terputus sementara. Nah, terus kita akan lanjut ke perintah selanjutnya itu, yaitu ipconfig renew. Nah,
Di perintah ini itu digunakan untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP. Perintah ini umumnya dijalankan setelah IP config atau release. Nah, terus kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu IP config display DNS. Nah, perintah ini itu menampilkan isi dari cache DNS lokal yang tersimpan pada komputer. Cache ini itu berisi hasil resolusi nama domain yang pernah diakses sebelumnya. Nah, terus kita lanjut ke perintah berikutnya aja, yaitu ipconfig flush DNS. Nah, perintah ini itu digunakan untuk mengosongkan change DNS lokal. Fungsi ini itu diperlukan apabila terjadi kesalahan dalam resolusi nama domain. Nah, terus kita lanjut aja ke perintah selanjutnya, yaitu ipconfig register DNS. Nah, di perintah ini itu digunakan untuk mendaftarkan ulang nama komputer dan alamat IP ke server DNS secara manual. Nah, terus kita lanjut aja ke perintah ping. Nah, perintah ping itu digunakan untuk mendapatkan ulang nama komputer dan alamat IP ke server DNS secara manual. Terus lanjut aja ke perintah net. Nah, perintah ini itu menampilkan informasi mengenai koneksi jaringan aktif, port yang sedang mendengarkan, dan tabel routing. Penggunaan parameter N akan menampilkan seluruh koneksi dalam bentuk numerik. Terus kita lanjut aja ke perintah selanjutnya, yaitu sort. Nah, perintah target itu digunakan untuk melacak rute perjalanan paket data dari komputer sumber menuju host tujuan, sehingga dapat diketahui setiap titik kumpul jaringan yang dilalui. Terus lanjut aja kita ke perintah fetch ping. Nah, perintah ini itu merupakan kombinasi antara ping dan tracer. Perintah ini itu menganalisis rute jaringan dan menghitung persentase kehilangan pada setiap hop. Nah, terus kita lanjut aja ke perintah nslog. Nah, perintah nslookup ini digunakan untuk melakukan query terhadap server DNS guna mendapatkan informasi alamat IP dari suatu nama domain atau sebaliknya. Nah, terus kita lanjut ke perintah net. Nah, itu digunakan untuk membuka antarmuka konfigurasi jaringan lanjutan secara interaktif melalui Nets. Pengguna dapat mengelola pengaturan IP, interface, dan firewall. Nah, terus kita lanjut ke perintah load print. Nah, di sini itu perintah ini menampilkan tabel routing IP yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan jalur pengiriman paket data ke jaringan tujuan. Nah, terus kita lanjut aja perintahnya
yaitu perintah yang terakhir yaitu net. Nah, di perintah net ini itu merupakan perintah utilitas untuk mengelola sumber daya jaringan. Contoh penggunaan adalah net user untuk menampilkan daftar akun pengguna pada sistem. Terus udah, itu yang terakhir. Demikian tugas 2 jaringan komputer dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.